Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran dari bab kesebangunan ya. Nah, di sini kita akan mencari pasangan bangun yang sebangun dari gambar-gambar di bawah ini ya. Untuk menentukan pasangan bangunnya sebangun atau tidak, kita bisa meninjau dari sudutnya dan dari sisinya ya. Oke, ini untuk lebih jelasnya kita perhatikan langkah-langkahnya. Oke, kita perhatikan dulu untuk bangun A ya. Nah, bangun A di sini, kalau kita lihat, ini merupakan persegi panjang, di mana semua sudut pada persegi panjang itu adalah siku-siku ya. Jadi, masing-masing sudutnya itu sudut siku-siku atau 90 derajat. Masing-masing sudut itu 90 derajat ya. Nah, kemudian kita tinjau sisinya, bangun A, panjang banding lebarnya. Ini kita lihat, panjangnya itu adalah 6, lebarnya 4 ya. Nah, ini kita buat perbandingan seperti ini. Panjang banding lebar itu 6 banding 4 ya. 6 banding 4. Kalau disederhanain, sama-sama dibagi 2 ya. 6 dibagi 2 itu adalah 3, 4 dibagi 2 itu 2. Oke, ini sudah ya. Jadi sudutnya 90 derajat dan perbandingan sisi panjang lebarnya itu adalah 3 banding 2. Sekarang kita lihat bangun yang B. Di sini masing-masing sudutnya juga 90 ya, karena ini merupakan persegi panjang. Jadi masing-masing sudut itu 90 derajat. Kemudian kita lihat sisinya ya, di situ panjang banding lebar. Ini panjangnya 42, lebarnya 28 ya. Berarti 42 dibanding 28. Nah, ini kita sederhanain, 42 sama 28 itu sama-sama dibagi 14 ya. Sama-sama bisa dibagi 14. Jadi 42 dibagi 14 itu adalah 3 ya. 28 dibagi 14 itu 2. Jadi 3 banding 2. Kemudian kita lihat bangun yang C ya. Nah, C ini merupakan bangun persegi ya, karena sininya siku-siku ya, sudutnya siku-siku, dan semua sisinya sama panjang, 3, 3. Berarti ini merupakan bangun persegi. Sebenarnya ya, bangun persegi itu pasti sebangun ya. Bangun persegi itu pasti sebangun. Ini kita udah bisa lihat nih, C sama G itu udah pasti sebangun, karena G juga merupakan persegi ya. Jadi persegi itu pasti sebangun sebenarnya ya. Oke, jadi sebenarnya untuk yang C ini nggak usah dicek ya. C itu pasti sebangun dengan G, karena sama-sama persegi. Yang pasti sebangun ya. Ada beberapa bangun yang pasti sebangun. Itu kayak persegi, itu pasti sebangun. Lingkaran juga sama ya, itu juga pasti sebangun. Tapi ini boleh kita cek aja ya. Kita boleh cek aja. Jadi C di sini, ini kan masing-masing sudutnya 90 derajat ya. Masing-masing sudut pada persegi itu adalah 90 derajat. Nah, kemudian di sini ada sisi ya. Sisinya itu adalah 3, ini 3. Sisi satunya 3, sisi 2-nya 3. Ini bisa kita buat perbandingannya. S1 banding S2 ya. Nah, itu adalah 3 banding 3. Berarti kan 1 banding 1. Oke. Nanti G juga sama ya. Ini juga kalau 2 sama 2 itu 1 banding 1 juga kan. Jadi C sama G itu sebenarnya udah nggak usah dicek lagi. Itu pasti sebangun ya. Persegi itu pasti sebangun. Ini kita lanjut dulu yang D ya. Sekarang kita yang D. Yang D itu bangun yang D. Ini merupakan bangun belah ketupat ya. Kita tinjau dari sudutnya ya. Sudutnya itu adalah belah ketupat. Pada belah ketupat, sudut yang berhadapan itu besar sudutnya sama ya. Jadi kalau misalnya di sini 80 derajat, di sini juga sama nih, 80 derajat. Kalau di sini 100, ini juga 100. Ini ya. Oke, berarti sudutnya itu adalah 80, 100, 80, dan 100 ya. Ini boleh kita tulis ya. Jadi sudut-sudutnya itu adalah 80, 100, 80, 100 ya. Atau 80, 80, 100, 100. Nah, kemudian kita tinjau dari sisinya ya. Sisinya, ini sisi 1 banding sisi 2 aja ya. S1, S2 ya. Sisi pada belah ketupat, kita lihat S1 banding S2. Nah, di sini sisinya 3, di sini juga 3 ya. Ini semuanya 3 sih. Kalau misalnya belah ketupat, semua sisinya sama ya. Oke, ini kita cek 3 banding 3 ya. Berarti 1 banding 1 juga ya. Kita cek lagi untuk yang E. Untuk bangun yang E,
ini juga merupakan belah ketupat ya. Jadi cek sudutnya dulu, dicek sudutnya. Pada belah ketupat, sudut yang berhadapan sama besar. Jadi kalau di sini 70, ini juga 70. Ini 110, ini juga 110 di sini. Gitu ya. Oke, ini sudutnya berarti 70, 70, terus 110 sama 110 ya. Kemudian kita lihat sisinya ya. Sisinya di sini 3, di sini juga 3 ya. Berarti 3:3, yaitu 1:1 ya. Nah, ini disimpan dulu. Kemudian kita lanjut ke bangun yang F. Di situ F, sudutnya, kita lihat sudutnya F itu adalah, ini 70, berarti yang di depannya juga sama nih, 70 juga ya. Ini 110, ini juga sama, 110. Oke, berarti sudutnya itu adalah 70, 70, kemudian 110, dan 110 ya. Oke, kemudian sisinya sekarang. Pada bangunnya F, sisinya kita lihat, ini 50, ini 50 ya. Semua sisinya sama ya, jadi 50:50, yaitu 1:1 ya. Kita lanjut yang bangun G ya. Di situ sudutnya 90 derajat ya. Itu persegi ya. Jadi masing-masing sudutnya 90 derajat. Kemudian sisinya, kita tinjau sisinya. Sisinya di sini 2 sama 2 ya. Berarti 2:2 itu adalah 1:1 ya. Oke, lanjut lagi yang H. Di situ yang H merupakan bangun jajar genjang ya. Jajar genjang. Kenapa jajar genjang? Karena sisinya nih ya. Sisinya di sini 8, di sini 4. Berarti kan nggak sama panjang. Oke, berarti ini jajar genjang. Pada jajar genjang juga sama. Sudut yang berhadapan itu besarnya sama ya. Kalau ini 80, ini juga 80 nih. Kemudian kalau ini 100, ini juga 100 ya. Oke, berarti sudutnya ya. Sudut jajar genjangnya itu adalah 80, 80, kemudian 100 sama 100 ya. Ini didaftarin aja semuanya. Oke, kemudian sisinya kita lihat. Sisi 1 banding sisi 2 ya. Sisinya 1 itu adalah 8, sisinya yang kedua adalah 4. Berarti 8:4 ya. Sederhanain. Nah, kemudian 8 sama 4 ini disederhanain ya. Sama-sama dibagi 4. 8 dibagi 4 adalah 2, 4/4 adalah 1. Yang terakhir, kita cek yang I. Ini merupakan bangun persegi panjang ya. Persegi panjang berarti masing-masing sudutnya 90 derajat ya. Masing-masing sudut itu 90 derajat. Nah, kemudian panjang banding lebarnya. Panjangnya 4, lebarnya 2 ya. 4:2. Itu sama-sama dibagi 2 ya. 4 dibagi 2 adalah 2. 2 bagi 2, 1. Nah, oke, sekarang yang ditanya, carilah pasangan bangun yang sebangun. Ini nggak muat ya, kita lanjutin sini jadinya ya. Jadi pasangannya sebangun. Oke, ini kita perhatikan di sini. Pasangan sebangun ya, berarti yang sudutnya sama. Kalau sudutnya harus sama ya. Kemudian kalau misalnya sisinya, kalau ditinjau dari sisi itu perbandingannya harus sama. Nah, kalau kita lihat di sini, yang A ini sudutnya 90 dan perbandingannya 3:2. Nah, ini yang A ini akan sama dengan yang B ya. Karena yang B juga sama, sudutnya 90 dan perbandingan sisinya itu juga 3:2. Ada lagi nggak ini? Nggak ada ya. Oke, berarti A sama B itu sebangun ya. A dengan B. Kemudian kita cari lagi mana lagi yang sebangun. C ini akan sebangun dengan yang G ya. C akan sebangun dengan G karena masing-masing sudut 90 dan perbandingan sisinya 1:1 ya. Sebenarnya kalau persegi kalian nggak usah buktiin lagi ya. Persegi itu pasti sebangun ya. Berarti C dengan G ya. C dengan G itu sebangun. Kemudian ini udah ya, ini udah C sama G. Kemudian yang sebangun lagi kita cari yang sudutnya sama dan perbandingan sisinya sama ya. Ini E dengan F. Ini E sama F itu juga sebangun karena sudut yang bersesuaian sama besar dan perbandingan sisinya juga sama ya. Oke, berarti ini yang sebangun lagi E dengan F. Lanjutin lagi, ini
Kemudian kita lihat yang D. Yang D itu sudutnya 80, 80, 100, 100. Nah, kita lihat yang D sama yang H nih. Yang D sama yang H. D sama H itu nggak sebangun, ya. Sudutnya memang sama, tapi perbandingan sisinya nggak sama. Nggak sama kan? Nah, berarti D sama H nggak sebangun ya. Oke, berarti yang sebangun hanya ini aja ya. Udah nggak ada lagi kan? Berarti yang sebangun itu adalah A dengan B, C dengan G, dan E dengan F ya. Ini saya pindahin ke bawah ya. Jadi E dengan F ya. E dengan F. Nah, seperti ini. Oke, berarti ini sudah selesai semua ya. Dipahami dan dipelajari lagi ya. Selesai pembahasan sampai sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.